Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang cukup membuat kita ketir-ketir dan merupakan peringatan yang besar bagi kita semua. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malah. Yang artinya berasal dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina atau mencela saudaranya karena dosa yang diperbuat, maka ia tidak akan meninggal, tidak akan wafat orang yang mencela ini kecuali ia melakukan dosa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bagaimana sih seorang itu mencela dosa saudaranya? Mungkin saja seorang mengatakan umpamanya, kenapa itu orang yang melakukan dosa itu? Kalau saya sih amit-amit dah, nggak bakalan melakukan dosa itu. Seperti ini umpamanya. Atau mengatakan, waduh itu orang kok belaga alim ya, belaga ustaz. Dulunya belum lama dia itu melakukan ini, melakukan dosa ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Atau mengatakan, wah itu kok pakai jilbab ya, kemarin melakukan ini, kemarin begini, begitu dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh seorang yang mencela dosa saudaranya. Kenapa dilarang? Kenapa kita dilarang untuk mencela dosa yang dilakukan oleh saudara kita? Yang pertama, bisa jadi orang yang berdosa itu telah bertaubat dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sudah diampuni, sudah kembali suci, tiba-tiba kita masih melakukan dosa. Dosanya lebih berat lagi, yaitu mencela dosa yang dilakukan oleh saudaranya yang telah bertobat itu. Karena kita diminta untuk selalu husnuzon dengan saudara kita sesama muslim. Siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Ya bisa jadi sekarang orang lain melakukan dosa, bisa jadi kita pada waktunya kita melakukan dosa, karena hal yang sangat yang mungkin. Makanya kalau melihat orang melakukan dosa atau kena musibah melakukan dosa itu, kita diminta untuk berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal seperti itu. Dan mudah-mudahan orang yang melakukan itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terberat, kenapa dilarang? Karena hal itu ada aroma kesombongan, ada aroma kita itu takabur, kita itu merasa lebih baik dari mereka. Kita itu karena kita itu selalu melakukan ibadah, melakukan taat. Jadi ada tuh rasa bahwa saya itu lebih baik dari dia. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu bahwa kita itu lebih baik dari dia. Nah, rasa sombong inilah, rasa merasa lebih baik itulah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa hadis melarang orang untuk mencela saudaranya melakukan suatu perbuatan dosa. Hadis ini tentunya bukan berarti kita itu tidak kita suka sama orang berbuat dosa. Tidak, kita disuruh mengingkari perbuatan dosa, tetapi ada caranya. Artinya bukan melalui mencela, bukan melalui menghinakan, ya, tetapi caranya adalah cara-cara yang telah diatur. Umpamanya kita berikan nasihat, kita datang kepadanya dua mata, kamu kok kenapa begini, ya jangan ulang lagi lah, atau taubatlah dan lain sebagainya. Kalau tahu memang belum bertaubat, kalau misalnya memungkinkan untuk didatangi teman kita, umpamanya saudara kita, umpamanya di sini ada yang namanya prinsip saling nasihat, tidak apa-apa. Kalau bisa melakukan itu, lakukan itu. Tapi jangan mencela, tapi harus datang. Karena itu juga bagian dari kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, di situ kan dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar kan ada cara-caranya, ada aturannya, ada batasannya dan lain sebagainya. Di dalam hadis juga itu peringatan bahwa seseorang itu kalau dia mencela saudaranya yang berbuat dosa, dia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa itu. Ya tidak otomatis juga lah, artinya bisa jadi melakukan itu kalau dia itu nggak sadar, nggak taubat juga dari pencelaannya itu. Bisa jadi Allah berikan hukuman yang lain yang tidak kalah beratnya. Bisa juga dihukum nanti di akhirat
juga suatu hal yang sangat sangat berat karena kesombongan ini, karena merasa lebih baik ini yang sangat dilarang. Padahal kita diminta untuk merasa kita itu selalu kurang, orang lain lebih baik. Jangan merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang lain. Di sini kita selalu diminta karena apa? Karena bisa jadi orang yang berdosa itu lebih baik. Bagaimana lebih baik? Seperti yang dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari di dalam salah satu hikmahnya, ruba maksiatin aw rasat dullan wa inkisaran khair min ta'atin aw rasat izzan wa istikbaran. Artinya bisa jadi terkadang perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu seseorang itu bisa membuahkan rasa hina, rasa penyesalan, rasa hati ini kok seperti remuk dipukul-pukul, menyesal sekali ya ini melakukan dosa itu. Nah, itu lebih baik daripada orang yang melakukan taat, ibadah umpamanya, tapi merasa mulia, perbuatan itu merasa mulia dan melahirkan kesombongan. Ya bisa jadi yang tadi bermaksiat itu lebih baik daripada orang yang beribadah tadi. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.